Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah menjadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita agar lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa bulan Ramadan yang mulia ini akan segera meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa semoga ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya hormati, tanpa kita sadari ternyata mungkin banyak di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang mungkin tahun lalu masih bersama kita, saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu. Jadi biasanya kalau kalau kuliah itu kan ada grup alumni ya Pak ya. Nah, saya mendapatkan beberapa kabar duka. Ternyata ada beberapa rekan-rekan saya, baik itu yang yang satu angkatan, yang di atas saya, yang di bawah saya, ternyata di antara mereka itu sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita berbicara mengenai masalah usia ya, usia segitu bisa dikatakan masih muda ya Pak ya. Masih muda, fisiknya juga masih prima gitu ya. Tapi ternyata itu bukan jaminan ya. Kita kadang selalu merasa kita ini masih muda, kita ini sehat kok, tidak sakit. Padahal yang namanya usia itu adalah hak prerogatif Allah ya. Baik itu muda ataupun sudah tua, kapan saja bisa dipanggil ya. Jadi kadang kita suka merasa sombong ya. Masih muda ini, tenang aja ibadahnya nanti kalau udah tua. Masih sehat ini, ibadahnya nanti aja misalnya. Padahal yang namanya usia itu adalah misteri ya Bapak Ibu ya. Jadi alangkah lebih baiknya mari sama-sama kita persiapkan sebaik-baik mungkin, sehingga pada saat nanti kelak kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik hari ini yang dirahmati oleh Allah, Ramadan akan segera berakhir. Akankah kita menjadi orang yang beruntung atau sebaliknya? Apakah
tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebaliknya. Sebatas di mulut tanpa ada bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan namanya. Meskipun Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah, ternyata ada beberapa golongan orang yang dianggap merugi. Nah, kira-kira adik-adik ini mau merugi apa untung nih? Untung ya. Ternyata ada beberapa golongan yang disebut sebagai manusia yang merugi, bahkan disebut manusia yang celaka. Nah, agar kita menjadi pribadi yang beruntung, tentu saja tipsnya adalah menghindari golongan atau menjadi orang-orang dari golongan yang merugi. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, celakalah seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Ada beberapa golongan yang merugi, dikatakan merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu orang yang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa. Artinya dia tidak menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, yang istimewa. Karena seperti kita ketahui bersama, bulan Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakannya setiap amal perbuatan, termasuk di dalamnya Lailatul Qadar dan masih banyak kebaikan-kebaikannya lagi. Nah, orang-orang pertama, golongan yang pertama yang merugi adalah orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini sama dengan bulan lainnya. Artinya secara ibadah yang masih sama, tidak ada peningkatan, secara maksiat mungkin masih dilakukan dan lain sebagainya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu orang yang tiba-tiba berubah alim. Nah, ini harus menjadi catatan ya. Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Artinya apa? Artinya ketika Ramadan datang, ia menjadi seseorang yang soleh, soleha, yang awalnya mungkin tidak berhijab menjadi berhijab, yang awalnya tidak sholat menjadi sholat, yang awalnya maksiat menjadi tidak maksiat. Namun setelah Ramadan ini berakhir, dia kembali ke sifat aslinya. Jadi niat dia untuk beribadah tersebut semata-mata hanya mengikuti tren saja, tidak ada niatan dalam hati untuk berubah seperti itu. Jadi itu golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi alim hanya pada bulan Ramadan, tetapi setelah itu, setelah Ramadan berakhir, ia kembali menjadi dirinya yang terdahulu. Yang awalnya tidak berhijab kembali menjadi berhijab, yang awalnya tidak sholat kembali menjadi tidak sholat, yang awalnya sering berbuat maksiat kembali menjadi berbuat maksiat. Itu golongan yang kedua. Selanjutnya, orang-orang yang merugi yang ketiga yaitu orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Artinya golongan ketiga ini adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja, dan ia tidak merasa bersalah ataupun berdosa ketika melakukan kemunkaran, melakukan maksiat, menggunjing, fitnah dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak berubah sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Dalam hal ini puasa. Jadi Allah itu tidak membutuhkan rasa haus kita, rasa lapar kita selama dia masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan amalan-amalan
dosa lainnya. Apabila kita berbicara mengenai masalah puasa, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama yaitu puasanya orang awam. Level puasa ini adalah puasa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Praktik puasa ini dilakukan hanya sebatas menahan haus dan lapar, serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat saja. Mungkin kalau ini saya termasuk ke dalam golongan ini ya Bapak Ibu ya, hanya sekadar meninggalkan makan, tidak minum, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang yang membatalkan puasa secara syariat. Tetapi di sisi lain kadang hatinya, mungkin penglihatannya dan lain-lain masih masih belum bisa terkontrol seperti itu. Nah, yang kedua, puasanya orang khusus. Nah, saya yakin di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya rasa banyak yang masuk ke dalam tingkatan yang kedua ini, puasa orang khusus. Puasa orang khusus yaitu puasanya orang-orang spesial. Mereka berpuasa lebih dari sekedar menahan haus dan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Artinya puasanya mereka itu adalah tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi panca inderanya, hatinya juga ikut berpuasa. Artinya ketika berpuasa, penglihatan mereka dijaga dari hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, lisan mereka dijaga dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Tangan dan kaki mereka juga dijaga untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya, dan seterusnya. Artinya puasanya tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara batin, seperti itu. Nah, yang terakhir, puasa tingkat yang ketiga yaitu puasanya orang super khusus. Apa itu super khusus? Artinya ini adalah level yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali, disebut Shaumul Khususil Khusus. Ini praktik puasanya orang-orang istimewa. Mereka tidak hanya menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya untuk puasa yang level ketiga ini adalah puasanya para nabi, para sahabat, siddiqin, muqarrabin, dan orang-orang soleh lainnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke golongan orang-orang yang merugi selanjutnya, yaitu yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu tidak mereka maksimalkan dengan baik. Mereka mereka hanya tidur di siang hari, bergadang di malam hari, tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal untuk meningkatkan ibadahnya dan lain-lain. Jadi puasanya itu hanya sekedar menghabiskan waktu saja tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, berzikir, berinfak, sedekah, dan lainnya. Jadi waktunya terbuang percuma hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu orang-orang yang merugi, yaitu orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nah, maksiat ini saya rasa sudah pada tahu ya apa itu maksiat. Nah, salah satunya mungkin meninggalkan sholat, melawan orang tua dan lain sebagainya.
Nah, berbicara mengenai sumber maksiat, ternyata saat ini di era modern ini salah satu sumber maksiat ternyata yang sering kita pegang, Bapak Ibu, adik-adik. Apa itu? Salah satunya adalah handphone, ya. Ternyata handphone itu bisa menjadi sumber maksiat. Artinya selain banyak manfaatnya, ternyata handphone juga mempunyai sisi negatifnya, ya. Karena seperti kita ketahui bersama, semua informasi apapun bisa kita akses melalui handphone. Apalagi kalau di rumahnya sudah ada wifi, ya, apapun bisa dibuka. Nah, oleh karena itu, saran saya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang sudah beranjak remaja, di mana hormon testosteronnya sudah tinggi, estrogennya sudah tinggi, di mana rasa penasarannya sudah tinggi, ya. Untuk sering kali atau mungkin beberapa kali mengecek handphonenya, karena ternyata banyak sekali sumber-sumber negatif yang bisa muncul dari handphone itu. Bisa itu gambar-gambar yang tidak senonoh, video-video yang tidak senonoh, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, terutama buat yang memberikan full akses kepada anak-anaknya, full akses handphone, alangkah lebih baiknya untuk mengkontrol sekali-kali seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik Allah, hanya milik saya, sementara kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Undur man qala wala tandur man qala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.